perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, saya akan mempresentasikan hasil materi persepsi tentang Erik Erikson. Itu yang pertama, biografi Erikson. Erikson dilahirkan pada 15 Juni 1902 di Danis dekat kota Frankfurt, Jerman, dalam lingkungan keluarga Schindler. Anak laki-laki ini memiliki 3 keyakinan asal-usulnya. Awal, dia percaya bahwa suami ibunya orang Yahudi sejak lahir. Ia tidak punya ayah karena orang tuanya sudah berpisah, sehingga Erik dibesarkan oleh ibunya sendiri. Dan kemudian mereka pindah ke Karlsruhe, lalu ibunya menikah dengan Der Hamburger yang berkebangsaan Jerman. Ayah kandung Erik sendiri orang Denmark. Saat itu Erik berusia 3 tahun. Pada awalnya ia remaja mengetahui bahwa nama Sipan diberikan karena Hamburger adalah ayah tirinya. Erik tidak dapat menyelesaikan sekolah dengan baik karena ketertarikan pada berbagai bidang, khususnya seni dan pengetahuan. Bahkan ia sempat berpetualangan sebagai seniman dan ahli pikir di Eropa tahun 1920 sampai 1927. Pada identitas religius adalah sebagai Yudaisme, sebagai warisan keluarga Theodor Erikson. Kemudian memilih Kristen Lutheran. Setelah hampir 7 tahun berpetualangan dan menyelidiki, dia kembali ke rumah dengan penuh kebingungan, lelah, depresi, dan tidak sanggup membuat sketsa atau lukisan. Dan pada waktu itu, sebuah peristiwa penting dan mengubah kehidupan, tahun 1927 sampai tahun 1933, Erikson bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud untuk mengajar, dan sehingga ia berkenalan dengan psikoanalisis Freud melalui anak Freud tahun 1929, dan akhirnya ia meninggal pada tahun 1994 di Massachusetts atau Associated Press melaporkan bahwa ia meninggal akibat infeksi. Itu dia meninggal di Amerika Serikat. Baik, yang berikut manusia dalam pandangan Erikson. Sejatinya makhluk hidup di bumi, termasuk pula hewan beserta manusia, dan dapat dipastikan merasa kondisi dalam lingkungan ini akan perkembangan zaman di sepanjang kehidupan yang kita jalani dalam sehari-hari, untuk bisa menyesuaikan diri dalam berbagai macam fisik maupun kesehatan kita. Perkembangan ini mencakup keseluruhan bagian dengan kondisi yang didapati oleh pada organisme tersebut, baik itu sifatnya konkret maupun yang sifatnya abstrak. Jadi, makna fenomena perkembangan tersebut spesifiknya terkait dengan perkembangan manusia. Bukan saja itu, kita juga merujuk pada perspektif psikologi yang kita harus belajar dalam penyesuaian diri, melengkapi pula pada perspektif biologisnya. Sebab untuk sebuah aspek perkembangan suatu individu yang bisa kita manfaatkan dalam lingkungan kita, baik itu melengkapi perkembangan secara fisik, emosional,
Potensi inteligensi pun juga berada pada aspek sosial, di mana terjalin ketertarikan satu sama yang lain yang mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Bagian berikut konsep utama teori Erik Erikson, yaitu kebingungan identitas. Menurut Erik Erikson, krisis identitas adalah di suatu individu yang berada pada tahap perkembangan remaja, di mana ketika remaja itu memiliki sifat untuk mengetahui identitas dirinya karena masa sulit sekarang ini yang menemukan siapa dirinya. Terjadi pada remaja di usia yang dari 10 sampai dengan 20 tahun, yang mana ditandai adanya kecenderungan identity sebagai persiapan ke arah dewasa, didukung oleh kemampuan dan percakapan yang dimiliki. Dia berusaha membentuk atau memperlihatkan identitas dirinya supaya ciri-ciri yang kita bahas darinya atau dorongan bentuk ini memperlihatkan identitas pada remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan sehingga tidak jarang dipandang dari lingkungan sekitarnya sebagai penyimpang atau kenakalan. Dorongan membentuk identitas dirinya yang kuat di suatu pihak sering diimbang oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar kepada kelompok. Sebanyak ini di antara kelompok serta mereka mengadakan pembagaian peran dan seringkali mereka sangat patuh terhadap peran yang diberikan kepada masing-masing anggota kita. Selama masa remaja ini menginspirasi kemandirian dan membangun kepekaan dirinya. Anak terhadap perempuan di hadapan memiliki banyak peran baru dalam status sebagai orang dewasa, pekerjaan dan romantis. Misalnya orang tua menginginkan remaja menyelesaikan banyak peran dan yang berbeda dalam suatu peran khusus. Jika remaja mendekati peran-peran semacam itu dengan cara yang sehat dan positif untuk diikuti dalam kehidupan. Identitas positif akan dicapai jika suatu identitas remaja ditolak oleh orang tua. Jika remaja tidak menjajaki banyak peran, jika kita masa depan posisi dijelaskan, maka kebingungan identitas menjela. Namun bagi mereka yang menerima dukungan maka eksplorasi personal atau kepekaan diri atau perasaan mandiri dan kontrol diri yang kita harus kontrol dari masa kedewasaan atau remaja yang kita jalani sekarang ini. Berikut ini adalah tahapan-tahapan perkembangan kepribadian. Erik Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan psikososial yang mencakup seluruh rentang kehidupan manusia. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama itu bayi 0 sampai 18 bulan. Itu trust dan mistrust. Menurut Erikson, ini adalah merupakan tahapan paling penting dalam hidup seseorang karena bayi belum bisa apa-apa. Pengembangan kepercayaan terhadap bayi yang baru lahir. Dan jika orang yang merawat bayi ini dalam keadaan emosional, bayi ini akan tumbuh dengan rasa yang akan takut dan tidak percaya diri bahwa dunia ini bukan tempat yang aman baginya. Yang kedua, batita 1-3 tahun, autonomi dan samis dan dapat. Menurut tahapan Erikson berikutnya adalah Erikson, seorang anak mulai belajar memiliki kendali yang lebih besar dirinya untuk bisa melakukan tindakan yang sejujurnya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita tahu bahwa mengendalikan bagian tubuhnya yang
nantinya akan mengarah kepada perasaan atau bisa juga dalam kendali diri kita untuk jauh lebih baik lagi supaya kita bisa kendali serta belajar untuk bisa mengendalikan atau menjadi mandiri, karena anak zaman sekarang ini bersikap sok tahu untuk memiliki apa yang mereka inginkan, seperti berpakaian untuk atau penampilan. Itu juga bisa membuat mata orang tua sakit mata dan tidak nyaman dalam berpakaian yang mereka pakai. Namun kita harus belajar mandiri untuk masa yang akan datang. Yang ketiga itu usia prasekolah 3-6 tahun. Imitatif dan goal. Dalam tahapan prasekolah ini biasanya kita harus mulai berinteraksi atau belajar secara sosial supaya kita bisa melalui permainan yang kita bisa melalui yang terarah, supaya mereka bisa tahu untuk bermain secara aturan yang tertentu. Dan apabila anak-anak ini bisa berhasil melewati tahapan yang dimana kita akan memiliki rasa percaya diri karena merasa mampu dan bisa memimpin teman-temannya mereka yang tidak berhasil menguasai keterampilan ini, akan merasa bersalah dan mereka tidak akan percaya diri serta memiliki inisiatif yang kuat. Yang berikut itu yang keempat, usia sekolah 7-12 tahun atau disebut juga industri dan inferiority, di mana pada tahap ini anak-anak mengembangkan rasa bangga dalam pencapaian atau kemampuan yang mereka dapatkan. Anak-anak ini juga bisa mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, dan teman-temannya supaya bisa mengembangkan perasaan bahwa saya akan kemampuan yang saya dapat, dan mereka yang tidak dapat dukungan, mereka akan meragukan kemampuan dirinya. Maka dari itu kita harus berusaha untuk belajar dalam masa yang akan datang. Seperti kasus bullying umumnya mulai terjadi pada usia ini. Yang kelima itu remaja 12-19 tahun. Itu disebut juga sebagai identity dan role conformment. Dalam tahap ini remaja sudah mulai mengeksplorasi kemandirian mereka dalam mengembangkan konsep diri. Mereka yang mendapatkan dorongan positif akan memiliki rasa bangga dalam dirinya dan sudah mulai mandiri dan punya kendali yang kuat. Yang keenam itu dewasa muda 19-35 tahun. Itu disebut juga intimasi dan isolation. Dalam tahap dewasa muda ini sangat penting bagi kita untuk mulai mengembangkan hubungan dekat atau berinteraksi dengan orang lain. Perlu diingat bahwa setiap tahapan mengaku keterampilan yang sudah kita pelajari di tahap-tahap sebelumnya untuk menunjukkan studi bahwa mereka yang memiliki konsep diri yang sangat rendah cenderung mempunyai hubungan yang berkomitmen dalam mudah mengalami depresi. Yang ketujuh, dewasa 35-60 tahun. Generation dan station. Dalam tahap ini kita sudah harus mengembangkan untuk membentuk dan memandu generasi yang baru.
baik dari segi pekerjaan atau karir maupun keluarga. Memiliki anak yang tidak berarti seorang sudah berhasil melewati tahap ini. Yang berikut usia lanjut atau integrity dan despair. Usia lanjut itu 60 sampai 60 tahun ke atas. Itu dalam tahapan terakhir hidup ini umumnya kita harus berfokus pada refleksi diri dalam kehidupan yang sudah kita jalani dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan kepada teman-teman atau ibu bapak, saya mohon maaf. Terima kasih, sekian dan terima kasih.